Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Al-Madinah, Masjid Al-Madani. Beda dengan yang di dalam tadi. Di dalam tulisannya Al-Madinah, di luar ganti Al-Madani. Al-Madani Harvest City, Cilengsi, Cipenjo. Kita bisa kumpul bareng di sini dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk forum yang kita selenggarakan. Tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Madani yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi masjid ini sehingga bisa banyak memberikan manfaat bagi umat. Kita mau belajar tentang targhib Ramadan, motivasi untuk bisa lebih maksimal ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kajian jam 1 siang sampai jam setengah 3. Kuat-kuatan. Antara saya yang lebih kuat atau Anda yang lebih kuat ya, Masya Allah. Kan ini jam kritis. Biasanya sudah merah matanya gitu kan, sudah pengen nyender, pengen merem. Makanya tolong fokus, jangan kebablasan. Karena kalau terlalu fokus bisa jadi tidur. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan Ramadan, barangkali kajian seperti ini sudah sangat banyak Anda dengar dan sudah sering Anda ikuti. Demikian pula bulan Ramadan itu sendiri. Kita sudah bertahun-tahun bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah menjalani puasa Ramadan berapa tahun? Berapa? 26 tahun. Usianya berapa? 26. Berarti sejak lahir sudah puasa Ramadan. Masya Allah. Baik. Belakangnya sudah menjalani puasa Ramadan berapa tahun? 25 tahun. Sekarang usianya berapa? 29. Jadi di usia 4 tahun sudah puasa ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita sudah menjalani ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Ada yang sudah menjalani bulan Ramadan selama 20 sekian tahun, selama 30 sekian tahun, dan seterusnya. Artinya ini sesuatu yang rutin kita kerjakan dan kita alami selama bertahun-tahun. Sesuatu itu kalau terlalu sering, jadinya tidak memberikan kesan yang mendalam. Ada ungkapan begini ya, kathratul imsas tuzilul ihsas. Terlalu sering bersentuhan akan menghilangkan rasa dalam hati. Sebagai contoh, orang yang baru pertama kali umroh, Pak, begitu lihat Ka'bah, perasaannya gimana, Pak? Dia akan bisa sedih, bisa terbawa khusyuk, bahkan sampai nangis-nangis berkali-kali saat tawaf. Pertama kali lihat Ka'bah, Masya Allah, itu bisa semangat, bisa khusyuk, bisa sampai nangis mendalam. Sehingga jamaah yang lain ketika tawaf santai, bahkan sambil bisa ngobrol. Yang ini bisa nangis. Kenapa? Karena baru pertama. Baru pertama lihat Ka'bah, dia bisa menikmati Ka'bah dengan maksimal. Begitu selesai tawaf, salat wajib, dia masih pengen berlama-lama di dekat Ka'bah.
banyak memandang Ka'bah sambil berdoa. Yang lain sudah pada balik ke hotel untuk makan siang karena takut gak kebagian. Yang ini masih bertahan di masjid, banyak berdoa dengan melihat ke arah Ka'bah sambil menangis. Hari berikutnya sudah mulai agak jauh di belakang, yang penting masih kelihatan. Kadang mendekat, kadang ke belakang. Hari berikutnya kecantol di mall. Karena sudah sering, bolak-balik sudah nonton Pak, udah lihat. Akhirnya apa? Suasananya jadi hilang. Kathratul imsas tuzilul ihsas. Terlalu sering berinteraksi terkadang bisa menghilangkan suasana. Sehingga kalau kita pingin Ramadan ini istimewa, maka berikan nuansa yang berbeda untuk Ramadan, agar kita menjadi bukan hanya sebatas rutinitas yang sama antara dulu dengan sekarang. Jadinya nggak ada perubahan bagi kita dalam melakukan kebaikan. Sekarang coba saya bacakan satu hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, hadis dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Siapa sahabat Talha bin Ubaidillah? Siapa sahabat Talha bin Ubaidillah? Salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah. Beliau sebutkan dalam satu kalimat, Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Jumlahnya ada 10 orang. Yang dijamin masuk surga ada banyak, tapi 10 ini disebutkan dalam satu hadis bersamaan dengan penyebutan nama Nabi SAW. Nabi di surga, Abu Bakar di surga, salah satunya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, dan mereka masuk Islamnya bareng. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi, yang satu lebih rajin ibadah dibandingkan orang kedua. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida, dan yang rajin ibadah tadi ikut dalam jihad sampai mati syahid. Sebut saja yang satu namanya A, yang satu namanya B. 2 sahabat ini datang menghadap Nabi SAW, lalu mereka masuk Islam bersama. A lebih rajin ibadah daripada B. A ikut jihad sampai akhirnya perang di medan jihad, kemudian mati di medan jihad. Sementara yang B, dia tidak lebih rajin ibadah dan dia tidak mati di medan jihad. Setelah A ini meninggal dunia di medan jihad, B masih bertahan hidup 1 tahun berikutnya. Baru setelah itu dia meninggal. Setelah B meninggal, Talha bercerita, fara'aitu fima yaran naim, lalu aku pun bermimpi, dan dalam mimpi itu aku melihat ka'anni inda babil jannah, seolah-olah aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan aku bersama dengan A dan B. Berada di mana? Di depan pintu surga. Dan aku ditemani oleh A dan B. Fakharijun minal jannah, lalu penjaga surga keluar. Wahai si B, silahkan masuk surga. B dulu yang dipanggil untuk masuk surga. Setelah B masuk surga, penjaga surga tadi keluar lagi. Kemudian dia memanggil, sekarang giliran kamu wahai si A, silahkan kamu masuk surga. Setelah A dan B ini masuk surga, tiba-tiba keduanya keluar. Tsumma raja'a ilayya, keduanya kemudian keluar. Faqala, lalu dia mengatakan kepadaku, kata Talha, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kamu silahkan pulang, kamu belum waktunya. Pulanglah Talha, dan ketika pulang bangun tidur.
Kenapa? Karena ini dalam mimpi. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas. Akhirnya sahabat Talha menceritakan ini kepada orang lain. Ketika berita ini diceritakan oleh Talha, banyak orang yang terheran. Akhirnya jadi berita viral di Madinah. Cerita ini nyebar di mana? Jadi berita viral. Hingga tibalah berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian merasa heran? Qalu, kemudian para sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, thumma istushhida fi sabilillah." Si A itu lebih rajin ibadah. Bahkan beliau mati syahid. Tapi kenapa si B yang tidak lebih rajin ibadah dan tidak mati syahid masuk surga duluan sebelum si A? Kok si B dulu yang menikmati surga padahal si A ini mati syahid? Kemudian Nabi SAW bertanya, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Coba kau perhatikan. Bukankah si B itu bertahan hidup setelah A meninggal selama 1 tahun? Bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasoma. Bukankah si B ini menjumpai bulan Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan? Jawab para sahabat, bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah, dan dia melakukan salat sekian puluh kali dan sujud sekian ribu kali dalam waktu setahun. Betul ya Allah, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'aduma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Anda perhatikan, jika 1 Ramadan bisa mengangkat derajat hamba di surga melebihi jarak langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Padahal ini saingannya antara orang yang rajin ibadah dan beliau mati syahid dengan orang yang tidak lebih rajin ibadah, ketemu bulan Ramadan dan banyak beramal sepanjang 1 tahun, kemudian beribadah sepanjang Ramadan. Ternyata yang kedua ini masuk surga lebih dulu dibandingkan yang pertama. Jika hanya dengan 1 Ramadan orang bisa mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, di mana derajatnya ditingkatkan sampai tingkatannya, jaraknya melebihi langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Anda silahkan merenungkan ketika ada di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita karena pandemi kemarin. Saat kita menjalani pandemi musibah Covid, ada banyak orang seusia dengan saya, seusia dengan bapak ibu yang sudah mendahului kita. Mereka gak ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang kurang sekian hari, Allah wafatkan dia sebelum masuk Ramadan. Walhamdulillah, ketika Allah berikan kita kesehatan, umur panjang yang barokah, sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin. Karena ada di antara teman kita yang tidak mendapatkannya karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi mereka yang serius ketika apa? Menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hanya berlaku bagi yang serius. Kalau nggak serius gimana Pak? Ya bisa jadi sama saja. Antara Ramadan dan nggak Ramadan sama saja. Ya bisa jadi walaupun dia sudah mendapatkan ribuan Ramadan, puluhan Ramadan, tidak akan memberikan pengaruh sama sekali bagi dirinya karena dia tidak ada perubahan. Sehingga dia ketika masuk bulan Ramadan kadang merasa sedih. Kenapa kok sudah Ramadan? Kok ngerti-ngerti wes poso meneh kan? Baik. Kita mohon kepada Allah semoga kita bisa sukses untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, berikutnya kita masuk pada tema meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya Pak,
Bisa nggak Pak kita meniru Nabi SAW 100%? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Berat itu bisa diupayakan atau tidak? Bisa. Berarti meniru Nabi SAW 100% mungkin? Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Takwanya beda Pak. Ya jelas takwanya beda. Tingkat imannya beda, jelas tingkat imannya beda. Baik. Karena itu berbicara meniru, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Meniru lahiriah dan meniru batin. Kalau kita tiru lahiriah mungkin bisa. Tapi kalau sudah urusan batin mustahil. Makanya Bakar Al-Muzani rahimahullah pernah mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam." Abu Bakar mendahului kalian dalam keutamaan bukan karena disebabkan banyaknya salat dan banyaknya puasa, walakin bima waqara fi qalbi. Namun Abu Bakar bisa lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan apa yang tertanam dalam hati beliau berupa iman. Bagian itu yang gak mungkin bisa ditiru. Amal yang diiringi dengan semangat iman yang besar dengan amal yang semangat imannya kecil, beda atau sama nilainya? Beda. Semakin bertakwa ketika seorang itu beramal, maka nilai pahalanya semakin besar. Dan suasana takwa itu didapatkan ketika seorang hamba berusaha untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala lahir batin dengan sangat tulus. Karena itu jamaah, kalau kita berbicara tentang meniru praktek puasa Nabi SAW dan para sahabat, maka yang perlu kita pahami di sini adalah meniru lahiriah. Karena kalau meniru batin, nampaknya kita sangat jauh dari mereka. Dan meniru ada yang terkadang berhasil sekian persen, ada yang berhasil 50%, ada yang berhasil 60%, ada yang berhasil 70%. Sesuai dengan bagaimana cara dia dalam beribadah. Semakin seragam dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, makin besar kualitas peniruannya. Baik, ada sebuah pepatah mengatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Inna taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para pendahulu kita di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka orang yang mendapatkan ridha dari Allah dan Allah ridha kepadanya. Mereka orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Sehingga ini ada jaminan dari Allah kalau para sahabat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Baik, sehingga mereka dijadikan sebagai standar. Kalau kamu pengen beriman, berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka akan mendapatkan petunjuk. Berarti pemahaman kebalikannya adalah jika kalian tidak mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad dallu, berarti kalian telah menyimpang. Nah, atas dasar inilah sudah selayaknya bagi seorang muslim ketika mau beramal, dia tiru-tiru Nabi SAW atau meniru para sahabat atau orang-orang soleh masa silam yang ada riwayat yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana cara mereka berpuasa di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya jamaah dimulakan Allah. Ketika bulan Ramadan, para sahabat adalah orang yang sangat dermawan. Sebagaimana Nabi SAW ketika bulan Ramadan adalah orang yang sangat dermawan. Sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Manusia adalah Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Begitu masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi beliau. Ngapain Jibril datang kepada Nabi SAW? Tadarus. Saat tadarusan bersama Jibril, Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat dermawan. Gambaran dermawannya gimana, Pak? Ibnu Abbas mengatakan, ka'annahu mithlur rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin kalau sudah berhembus, nggak pandang bulu, mau yang baik maupun yang jelek, semuanya dikasih. Rasulullah SAW kalau pas bulan Ramadan, masya Allah, royalnya beliau itu lebih, dermawannya beliau itu lebih. Walaupun beliau sendiri di luar Ramadan sudah sangat dermawan dan sangat royal. Sampai sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin seseorang itu lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada banyak sekali orang yang membutuhkan sehingga mereka bisa lebih fokus dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan banyak di antara mereka yang sampai tidak sanggup untuk kerja. Baik. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Bapak pernah nggak ketemu orang yang dia tidak sanggup puasa dengan alasan kerja keras? Ketemu? Pernah ketemu kayak gitu? Hah? Banyak. Jadi saat dia bulan Ramadan, dia nggak puasa. Ketika diingatkan, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak sanggup, saya kerja keras. Saya harus memenuhi nafkah keluarga saya. Apalagi ketika pas Lebaran, saya harus menyediakan duit sekian. Baik. Kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada orang kayak gini? Hah? Coba mana yang jawab tadi? Boleh berdiri. Masya Allah. Apa solusinya? Duit. Ini Mas dapat hadiah. Masya Allah. Boleh maju. Silakan ke depan. Kelas B. SMP atau SMA? TK. Masya Allah, pintar. Coba hadiahnya. Nah, itu lihat. Nah. Namanya siapa? Atar. Silakan Mas Atar. Alhamdulillah, Mas Atar kelas TKB. Solusinya Pak, coba kita cukupi mereka. Bapak nggak usah kerja. Kebutuhan Bapak sebulan berapa? 3 juta. Baik, kami kasih 3 juta. Silakan Bapak fokus puasa dan baca Quran. Ada nggak program kayak gini Pak? Hah? Belum? Coba diselenggarakan Pak. Semoga bisa diperbanyak. Mungkin kita tidak bisa mengumpulkan senasional ya. Kita buat kecil-kecil saja. Di sini nanti ada, di daerah mana lagi ada. Sambil nyari siapa yang masih pingin puasa tapi nggak sanggup dengan alasan dia pekerja keras. Kita cukupi mereka. Dan ternyata dulu para ulama seperti itu. Ada yang dicukupi, kebutuhanmu berapa sebulan, sekian. Dah, ini untuk kamu selama 1 bulan. Kamu puasa, fokus. Nafkah kamu dan istrimu sudah tercukupi. Dan gak usah kerja. Alhamdulillah, kita bisa menyelamatkan kaum muslimin 1, 2, 3 orang dengan dana semacam ini. Mudah-mudahan pahala yang dia kerjakan sepanjang bulan Ramadan Bapak dapat. Masya Allah. Sehingga dia sepanjang Ramadan tadi
dengan kita kasih kecukupan sehingga dia nggak perlu kerja, tapi dia fokus ibadah, puasa, tadarus, dan aneka ibadah yang lain. Sudah, kamu boleh ikut kegiatan sosial di masjid, kamu nggak usah kerja, ini 3 juta untuk nafkah dirimu dan keluargamu. Insya Allah selama dia berbuat taat, dia puasa Ramadan, Bapak turut dapat pahalanya. Ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita alhamdulillah hidup di zaman pangan cukup banyak, pakaian melimpah, makanan banyak, aneka fasilitas hidup banyak. Nabi SAW hidup di zaman ketika makanan sedikit, pakaian juga terbatas, banyak fasilitas hidup yang terbatas. Bapak ingin tahu seperti apa nilai makanan di masa silam? Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja kepada orang Yahudi untuk manen kurma. 1 tandan kurma oleh Yahudi, Ali bin Abi Thalib dibayar dengan 1 biji. 1 tandan dibayar 1 biji. Masya Allah. Sekarang kalau 1 biji kurma berapa? Dikasih nggak mau. Kadang pas buka puasa semua jamaah dikasih 3 butir kurma. Ada yang mau? Ada yang mau, ada yang tidak. Bahkan cuma dikumpulin di rumah buat lebaran. Tapi nggak kemakan. Dulu Ali bin Abi Thalib ketika kerja kepada Yahudi, manen 1 tandan itu ya, digaji berapa? Cuma 1 butir kurma. Sebagian diberikan kepada Nabi SAW dan sebagian untuk nafkah beliau dan keluarganya. Makanya kalau Anda pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang wanita membawa 2 anak perempuan. Janda ini minta-minta kepada Aisyah radhiyallahu anha, sedekah apa yang dikasihkan Aisyah? Apa yang dikasihkan oleh Aisyah? 1 butir kurma. Lalu oleh ibunya dibelah 2, kemudian masing-masing dikasihkan kepada putrinya. Subhanallah. Pak, sepelit itu Pak Aisyah kalau sedekah. Jangan dikira. Nah, tapi kenapa dia cuma sedekah 1 butir kurma? Kenapa nggak ngasih yang lain? Kasihan itu. Masa dia cuma dikasih 1 butir kurma, itu pun nggak cukup, hanya bisa dikasihkan kepada putrinya sementara ibunya nggak makan. Karena Aisyah cuma punya 2 butir. Yang 1 disedekahkan, yang 1 disimpan. Berarti beliau sedekah berapa? 50% simpanan, 50% tabungan makanan. Baik. Karena ukuran besar dan sedikitnya sedekah itu bukan dari jumlah yang dikeluarkan, tapi dari nisbah tabungan. Saya kasih ilustrasi ya. Nah, ada orang yang pendapatannya sebulan 3 juta, tapi dia sedekah 300.000. Orang kedua pendapatannya sebulan 300 juta dan dia sedekah sebulan 10 juta atau 30 juta lah. 300 juta sebulan dia sedekah sebanyak 3 juta. Saya ulang ya. Orang pertama pendapatannya 3 juta, sebulan sedekah 300.000. Orang kedua pendapatannya 30 juta, sebulan dia sedekah 3 juta. Lebih banyak mana? Hah? Sama-sama 10%. Sama-sama 10%. Baik. Kalau orang kedua ini sedekahnya 1 juta, lebih banyak mana? Antara pertama dengan kedua? Yang pertama. Karena yang pertama sedekah 10%, yang kedua kurang dari 10%. Karena sedekah itu dilihat dari prosentase. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Tawakal kepada Allah dan yakin dengan janji Rasulnya SAW. Umar datang membawa sedekah untuk Nabi SAW. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ketika ditanya?
Apa jawab Umar? Mithlahu, semisal dengan ini. Berarti beliau keluar berapa? 50%. Mana yang lebih gede? Abu Bakar. Abu Bakar 100%, Umar 50%. Bukan dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari persentase. Ya? Sehingga makanan ketika itu hal yang mahal, sesuatu yang mahal, makanya ketika orang itu sedekah makanan nilainya besar. Coba kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau puasa, beliau tidak akan berbuka kecuali setelah ngumpulin orang-orang miskin. Ya'ti ilal masjid, beliau datang ke masjid ketika maghrib. Fayusalli, kemudian beliau salat. Tsumma yadhhabu ila baitihi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Wa ma'ahu majmu'atun minal masakin, sambil membawa beberapa orang miskin, lalu makan bareng di rumahnya. Sampai suatu ketika istrinya itu emosi. Akhirnya orang miskin yang mau gabung tadi nggak boleh masuk. Fa idza mana'ahum ahluhu anhu lam yata'ashatil kalailah. Kok kemudian istrinya nggak mau nerima, Ibnu Umar milih malam itu nggak makan. Ibnu Umar milih apa? Malam itu tidak makan. Udah nggak ada makanan, habis semuanya, sudah dimakan oleh anak-anak. Maka Ibnu Umar milih, saya pengen lapar sebagaimana orang miskin ini lapar. Itu dulu Pak ya, di masa ketika makanan masih langka. Kita alhamdulillah hidup di zaman makanan berlimpah. Saudara kita yang ada di Palestina ngantri sekian jam untuk bisa mendapatkan sesuap makanan, dan kita turah-turah sampai buang-buang aneka makanan yang kita punya. Sampai suatu ketika apabila Ibnu Umar sedang makan, lalu datang pengemis minta, maka oleh Ibnu Umar beliau ambilkan sebagian, dikasihkan ke pengemis tadi. Begitu dia balik, sisa makanan tadi yang belum dimakan oleh Ibnu Umar dihabiskan oleh anak istrinya. Kemudian beliau puasa dan tidak makan. Itu contoh bagaimana kedermawanan para sahabat. Jadi mereka ingin menjamin orang yang tidak mampu agar tetap bisa beribadah, sampai mereka memberikan sedekah apa yang mereka punya, walaupun itu satu-satunya yang mereka punya. Nah, mungkin kita bisa jadikan ini sebagai program ya, untuk kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Anda bisa cari siapa orang yang ketika Ramadan harus kerja keras dan dia merasa kepayahan, keberatan, bahkan ada yang gak sanggup, sampai kadang ketika kerja dia sakit karena kerja sambil puasa. Maka tolong orang kayak gini Anda cukupi. Bapak kebutuhan sebulannya berapa? Sekian. Baik Bapak, saya kasih sesuai kebutuhan Bapak, silakan fokus beribadah dan nanti kerja lagi setelah Ramadan berakhir. Nah, kalau ada seperti ini, insya Allah sudah tidak ada lagi masalah. Pak, boleh nggak Pak? Nggak puasa karena kerja keras. Apakah qadha atau bayar fidyah? Kan banyak pertanyaan kayak gitu ya. Orang yang tidak sanggup puasa karena pekerja keras, kuli bangunan atau kerja-kerja keras yang lainnya, dia ketika nggak puasa itu qadha atau bayar fidyah? Sudah, pertanyaan ini disimpan saja. Kebutuhan kamu berapa, tak kasih duit, fokus belajar dan beribadah. Alhamdulillah. Selesai ya. Kita bicara solusi tanpa harus menyelesaikan hukumnya. Meskipun pada prinsipnya nggak boleh orang secara sengaja nggak puasa karena takut nanti kalau puasa dia sakit. Itu baru bayang-bayang saja, belum terbukti. Anda harus tetap puasa. Tapi saya harus kerja, ya sambil kerja. Kalau nggak kuat, jika memang betul nggak kuat, silahkan Anda berbuka. Tapi kalau sampai maghrib Anda masih kuat, Anda tetap wajib untuk puasa. Saya pernah lihat ada orang yang puasa dalam kondisi kepanasan karena dia kerja. Itu sampai ketika meludah, yang keluar itu kuning, saking keringnya mulutnya. Dan ya, badan yang kering. Masya Allah, orang ini berat ketika puasa karena kepanasan, sampai ketika meludah itu keluar sedikit dan kuning. Bukan karena perokok ya, saking keringnya mulutnya. Baik,
Selanjutnya, kebiasaan baik yang dilakukan oleh para ulama salaf di masa silam, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bulan Ramadan beliau didatangi Jibril 2 kali. Dan beliau tadarus dengan Jibril. Sehingga beliau setoran apa yang sudah beliau hafal kepada Jibril alaihissalam. Maka kita kalau tadarus bersama teman, Rasulullah SAW ketika tadarus temannya siapa? Jibril. Dan itu sekaligus untuk ngecek keutuhan Al-Quran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sebab Quran turun kepada beliau secara bertahap dalam bentuk hafalan, bukan dalam bentuk kitab yang diturunkan. Demikian pula para sahabat, mereka adalah orang yang demikian rajin ketika membaca Quran pada saat bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran 2 kali sehari. Malam sekali, siang sekali. Kadang dikerjakan sambil sholat dan kadang dikerjakan di luar sholat. 2 kali khatam sehari. Ulama yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman pernah bercerita, kana Asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana 60 khatmatan. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran sebulan sebanyak 60 kali. Yakni fi kulli lailatin yakhtimuhu marratain wa fi kulli syahrin 30 ay fi ghairi Ramadan khatmatan. Beliau setiap hari khatam 2 kali dan di luar bulan Ramadan beliau khatam kulla syahrin 30, kadang ya, di luar bulan Ramadan beliau khatam sampai 30 kali dalam sebulan. Berarti rajin sekali membaca Quran. Itu kalau membacanya kayak gimana, Pak? Ini yang disebut dengan metode hadar. Metode hadar, in hadara yang hadir itu artinya turun. Jadi seperti orang turun, jalannya jadi apa? Cepat. Membaca Quran dengan metode hadar itu membaca Quran dengan suara yang cepat. Sama seperti Bapak membaca Al-Fatihah dengan suara cepat walaupun sambil ngantuk tidak salah. Dan mereka menghafal Quran 30 juz seperti mereka menghafal surat Al-Fatihah. Ada salah satu syekh yang pernah berkunjung ke pondok kami. Kemudian beliau menjanjikan kepada santri, siapa yang sanggup hafal 10 juz seperti hafal Al-Fatihah langsung diterima di Madinah. 10 juz seperti hafal Al-Fatihah. Bapak hafal Al-Fatihah ya? Ngantuk pun nggak salah Pak ya? 10 juz kayak menghafal Al-Fatihah. Jadi sambil ngantuk-ngantuk pun nggak keliru. Karena saking seringnya dibaca. Dan banyak ulama yang demikian. Wa kana Sa'id bin Jubair yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatain. Sa'id bin Jubair beliau menghatamkan Quran setiap 2 hari sekali. Wa kana Muhammad bin Ismail rahimahullah, Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan fin nahari kulli yaumin. Kalau siang sekali, kemudian beliau salat tarawih dan setiap 3 malam beliau khatam sekali. Berarti 1/3 itu kegiatan baca Qurannya Bukhari. 1 kali khatam Quran plus 1/3. Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu di antara khalifah Daulah Bani Umayyah, beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Demikian pula Qatadah. Kalau di luar Ramadan beliau menghatamkan Quran 7 hari sekali. Begitu masuk Ramadan beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Begitu masuk 10 terakhir Ramadan beliau menghatamkan Quran tiap malam. Sehingga baca Quran sampai khatam 1 malam itu bukan hal yang baru. Dulu para ulama sudah pernah melakukannya. Dan bacanya cepat.
maka hafalan mereka adalah hafalan yang kuat-kuat, karena Al-Quran bagi mereka itu sesuatu yang menjadi rutinitas harian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mereka banyak fokus menghatamkan Al-Quran. Terus Pak, kegiatan yang lain gimana Pak? Kalau sudah masuk Ramadan, orang-orang soleh yang tadi kita sebutkan, mereka meninggalkan semua kegiatan selain Quran. Sampai kajian ditutup, Imam Malik yang biasa ngisi di Masjid Nabawi tutup, kajian-kajian libur, karena semuanya pengen fokus membaca Al-Quran. Baik, Anda berapa kali? Biasanya berapa kali Pak? 2 kali sebulan pas Ramadan ya. Alhamdulillah. Bapak biasanya berapa kali? Beberapa kali ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini merahasiakan amal. Boleh nggak saya ngambil komitmen yang sanggup 3 kali khatam Ramadan tahun ini? Ada? 3 kali khatam? Boleh angkat tangan. Yang sanggup 3 kali khatam? Bapak sanggup 3 kali khatam? Nggak sanggup? Ada yang sanggup 3 kali khatam? Sanggup 3 kali khatam? Dapat hadiah. Barakallahu. Kelas berapa? SMA? Kelas 1. Masya Allah. Belum menikah ya? Kalau belum menikah bisa 5 kali ya insya Allah. Kita kalau mau tiru kayak gitu caranya gimana Pak? Mulai dari komitmen. Karena niat itu bisa mengarahkan semangat. Sebagaimana pesan Imam Ahmad kepada anak beliau yang bernama Abdullah. Anda boleh catat kalimat ini. Imam Ahmad mengatakan, "Inwil khairah fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khairah." Miliki niat yang baik, karena kau akan selalu berada di atas kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Gerakan kita dipengaruhi oleh komitmen. Saya punya tekad, punya komitmen Ramadan ini akan khatam 5 kali. Maka insya Allah nanti akan berusaha untuk mengejar target itu. Begitu ya. Dan komitmen ini jadi niat. Kalau tidak berhasil tetap dapat pahala. Kalau berhasil pahalanya 2. Kalau tidak berhasil, kalau berhasil pahalanya dilipatkan sampai 10 sesuai dengan amal yang dia lakukan. Dan kalau tidak berhasil minimal dia dapat 1 pahala. Itu berawal dari apa? Komitmen. Nah, selanjutnya kita beralih kepada bagaimana kebiasaan orang di masa silam ketika Ramadan berkaitan dengan kegiatan mereka ketika qiyamul lail. Kaum muslimin di masa silam ketika Ramadan, mereka adalah orang yang sangat rajin qiyamul lail. Bahkan kadang sampai semalam suntuk gak tidur. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Ubay bin Ka'ab salah satu di antara sahabat yang menjadi referensi untuk baca Quran, referensi untuk belajar Quran. Ada beberapa sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW sebagai guru Quran. Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan Ubay ini yang ditunjuk oleh Umar untuk jadi imam ketika sholat tarawih. Ada satu kejadian. Nabi SAW pernah bersama Ubay. Lalu beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Lalu Ubay bertanya,
Kalau Bapak mendapatkan pesan seperti ini, bagi Bapak yang menarik apa, Pak? Atau biasa saja? Ya silakan dibacakan gitu. Yang menarik apa? Ubay tanya sama Nabi SAW, waqad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, na'am, iya. Fabaka Ubay, lalu Ubay nangis. Saat Nabi SAW menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Ubay tanya, apa Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, iya. Ubay nangis. Siapakah kita sampai nama kita disebut oleh Rabbul Alamin? Padahal kalau nama kita keluar di running text berita aja, Masya Allah udah seneng gitu. Gak tahu ada yang baca atau tidak. Bagaimana ketika yang menyebut adalah Allah? Maka Ubay menangis. Ubay ditunjuk oleh Umar bersama dengan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam melaksanakan Qiyamul Lail. Dan mereka salat 11 rakaat di bulan Ramadan. Satu rakaat membaca 200 ayat. Berarti berapa itu? 2/3 Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa? 286. Maka yang dibaca oleh imam ketika itu Al-Baqarah hampir selesai. Fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Mereka membaca 200 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kami itu kadang nyender pakai tongkat. Saking panjangnya kok enggak ruku-ruku. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Dan kami baru selesai qiyamul lail ketika mendekati terbit fajar, mendekati subuh. Masya Allah, saking panjangnya ya. Jadi dari mulai habis isya sampai mepet subuh, isinya cuma kegiatan di masjid, sholat. Kira-kira kalau ada imam seperti ini di tempat kita gimana, Pak? Besok lagi nggak usah ke situ, langsung diusir ketika itu kan. Maka kalau dulu ada orang yang sholat sambil bawa tongkat karena nggak kuat berdiri lama, Zainab radhiyallahu anha itu pernah masang tali di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi banyak tiang nggak, Pak? Banyak tiang. Dipasang tali oleh Zainab. Saat subuh Rasulullah SAW melihat, kok ada tali di sini, punya siapa? Mereka cerita, ya Rasulullah, ini talinya Zainab. Udah dipakai apa tali ini? Beliau menggunakan tali ini sebagai alat bantu ketika sholat Qiyamul Lail yang lama berdirinya. Jadi ini tali, Pak, seperti ini kata Nabi. Digantungkan tangannya di mana? Di tali. Karena saking lamanya berdiri. Masya Allah. Dan ini sekaligus dalil boleh sesekali orang itu sholat sambil nyender. Sesekali ya, karena kebutuhan. Sebagaimana orang boleh sholat sambil duduk karena kebutuhan. Sehingga bisa sambil tongkat, bawa tongkat, atau nyender di tiang, atau nyender di tembok ketika waktunya sangat lama. Demikian pula yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika Qiyamul Lail cukup panjang sampai mepet waktu maghrib, sehingga para pembantu kami, wa kana khadamuna yatasara'u, sehingga para pembantu kami mereka bersegera makhafatal fajri, karena takut nanti masuk waktu fajar. Saat menyiapkan makanan itu sampai buru-buru, takut nabrak subuh. Masya Allah. Selanjutnya, Wan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar pernah bercerita, sami'tu abi yaqul, bapakku pernah bercerita, kunna nansarifu fi ramadhana minal qiyam fanasta'jilul khadamu bit ta'am makhafatal fajri. Kami dulu selesai tahajud atau selesai qiyamul lail di bulan Ramadan, sampai para pembantu kami buru-buru menyiapkan makanan karena takut terbit fajar.
Fudail bin Iyad juga mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar, fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuka." Kalau kamu tidak bisa melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dan puasamu tidak maksimal di bulan Ramadan, hakikatnya kamu ini adalah orang yang tertolak dan tertahan oleh dosamu. Orang menjadi malas dalam bergerak karena ada beban di punggungnya yang membuat dia jadi susah untuk beramal. Baik, ini kebiasaan orang soleh di masa silam terkait qiyamul lail. Kita sudah mencatat 3 ya. Yang pertama apa tadi? Masalah kedermawanan. Yang kedua, masalah banyaknya baca Quran. Yang ketiga, qiyamul lail. Selanjutnya, kegiatan para ulama salaf ketika Ramadan, mereka banyak menghabiskan waktunya di masjid. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, menyarankan agar orang itu bisa melindungi dirinya dari potensi maksiat. Beliau mengatakan, khairu saumi'atir rajul, khairu saumi'atur rajul, tempat ibadah yang terbaik bagi seseorang adalah baituhu, di rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah, karena rumah itu bisa menghalangi seseorang dari maksiat kepada Allah. Nah, bagaimana bentuk maksiat itu ketika orang berada di dalam rumah kok lebih terhalang? Karena dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Apalagi di zaman aurat seperti ini. Coba Bapak memperhitungkan ya, lebih besar mana potensi maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Atau sama saja? Gara-gara ada HP Pak, jadi mau di luar mau di dalam potensinya sama saja. Orang terlalu sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, itu bisa menurunkan kualitas mentalnya. Dulu sebelum ada HP, ibu-ibu kalau sudah beres-beres rumah, udah selesai masak, udah selesai bersih-bersih, udah selesai, siang-siang keluar dari rumahnya, kemana? Rumah tetangga. Ngapain? Petan. Tahu petan? Nyari kutu. Kalau sudah nyari kutu terus ngapain? Ya sambil makan-makan, terus gibah. Sehingga Masya Allah, ibu-ibu kalau kumpul, kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Itu dulu ya. Sehingga cara orang zaman dulu untuk berinteraksi dengan yang lain, ketemu kopdar, ketemu langsung fisik. Sekarang pakai HP. HP bisa nggak Pak? Gampang banget. Sehingga sekarang gibah nggak perlu keluar rumah, pakai HP sambil di atas kasur, jadi kaum rebah, sambil ngomongin siapa atau nonton apa, buang-buang waktu. Padahal orang di masa silam sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka itu Ramadan, tolong Anda batasi semaksimal mungkin. Aplikasi-aplikasi nggak butuh, dibuang dulu. Bahkan bila perlu di grup-grup yang sering bikin Anda sakit hati atau bikin rame, mungkin Anda bisa keluar dulu. Saya mohon izin keluar dulu, nanti masuk lagi setelah Syawal. Tujuannya untuk melindungi diri. Demikian pula yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, idza jaa Ramadan nukthiru fil masajid. Ketika datang bulan Ramadan, kami lebih banyak untuk berdiam di dalam masjid. Nahfadhu siyamana minal ma'asi. Kami menjaga puasa-puasa kami dari maksiat. Orang kalau di dalam masjid, potensi maksiatnya bisa ditekan, sehingga dia mau berbuat maksiat takut karena sedang berada di masjid. Walaupun bawa HP, dia mungkin gak berani nonton yang macam-macam.
Ketika dia berada di dalam masjid, dia nggak berani untuk melakukan aneka maksiat, maka dia bisa menjaga ibadahnya dengan cara banyak berdiam di masjid. Karena itu kami sarankan, kalau bulan Ramadan jangan sering keluar rumah, dan jadikan shelter, tempat aman bagi Anda antara rumah dan masjid. Sudah, itu saja. Tapi kalau istri ngejak jalan-jalan gimana Pak? Boleh dijanjikan tunaikan setelah Ramadan. Besok saja, nanti ditunaikan setelah Ramadan. Kalau mau belanja Pak, untuk kebutuhan katanya mau sedekah makanan dan seterusnya, siapkan sebelum Ramadan. Jadi kalau Anda misalnya mau ngasih hampers ke yang lain, mau ngasih hadiah ke yang lain, nanti Anda siapkan sebelum Ramadan. Boleh sekarang belanja dulu. Kurang berapa hari sekarang? 15 hari? Kurang lebih 15 hari atau 14 hari. Silakan disiapkan, kumpulin amunisi sebanyak-banyaknya. Nah nanti pas bulan Ramadan gak perlu lagi untuk keliling mall dalam rangka belanja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang sukses bagi kita untuk bisa mendulang banyak pahala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, dijawab oleh Ustaz. Mungkin ada pertanyaan bagi ikhwan semua, kalau mahat dalam bentuk kertas untuk Bapak-bapak sekalian, saya silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti kita akhiri Pak. Tidak dikumpulin Ustaz. Baik. Tadi kurang lebih materinya 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam biasanya konsentrasinya sudah mulai banyak yang turun. Makanya cukup 1 jam saja. Itu pun yang terserap biasanya. Baik, mungkin dari Ustaz ada pertanyaan atas nama takmir masjid. Ustaz, Anda kajian di waktu Ramadan, dan itu terakhir full ya. Apakah tadi disampaikan dari sini takmir masjid tetap kajian-kajian yang sifatnya tafsir Quran diperbolehkan atau ini gimana Ustaz? Baik, dia memasuki 10 terakhir Ramadan. Kalau kita perhatikan tentang bagaimana cara Ramadan, beliau saat iktikaf itu mengasingkan diri, sehingga beliau pasang tenda, beliau pasang kain tabir yang membatasi interaksi. Sehingga saat 10 terakhir Ramadan ketika Nabi SAW i'tikaf, nggak ada fatwa, nggak ada. Makanya ketika 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW lebih fokus melaksanakan ibadah fardhi, ibadah yang sifatnya individu. Sedangkan kegiatan-kegiatan seperti pengajian, kegiatan seperti memberikan tausiah, menerima pertanyaan lalu beliau ngasih jawaban, Ramadan. Kalau mau yang ideal seperti ini, dan dulu para sahabat juga demikian. Saat bulan Ramadan mereka lebih banyak fokus untuk ibadah pribadi, bukan ibadah yang sifatnya sosial kumpul bareng, tidak, tapi lebih kepada ibadah pribadi. Cuman masalahnya mungkin masyarakat kita tidak sanggup seperti itu. Di sebagian masjid iktikafnya dibuat bilik-bilik kecil, dipakai skat
sekat akhwat itu ya. Biasanya kan ada triplek, ada kayu papan-papan yang disusun. Dibuat gak kuat, Pak. Gak kuat. Pak, melihat tempat sesempit ini, ke sana kayu, ini tembok, gak kuat. Jadi jangan dikira kemudian beribadah di tempat yang sempit itu orang merasa bisa lebih nyaman. Kadang orang gak kuat. Tapi Nabi SAW melakukan seperti itu agar bisa lebih fokus, tidak ngobrol sama yang lain. Makanya salah satu di antara ciri iktikaf yang berhasil adalah selesai iktikaf gak punya teman. Jangan dibalik ya. Kemarin iktikaf di mana? Oh, saya iktikaf di daerah ini. Ini malah keluar kota ya. Dapat pengalaman apa? Oh, saya dapat banyak teman baru. Ini iktikafnya gagal ini mesti. Terlalu banyak interaksi. Sehingga kalau iktikaf jangan terlalu banyak ngobrol dengan. Bila perlu kalau Anda iktikaf, cari masjid yang tidak ada satupun orang kenal Anda. Itu insya Allah akan lebih aman. Saya pernah menemani jamaah iktikaf di Masjidil Haram, tapi isinya ngobrol saja. Jakarta, terus saya masih ingat Tangerang, kumpul jadi satu. Masya Allah. Ada orang lewat, diobrolin. Siapa kalau mau iktikaf gimana? Ibadah pribadi menyendiri, bukan ibadah yang sifatnya sosial. Tayyib. Lalu bagaimana kalau takmir menyediakan forum kajian seperti ini di 10 terakhir Ramadan? Sah-sah saja. Cuman kalau bisa intensitasnya dikurangi. Kecuali jika memang jamaahnya lebih menyukai yang kayak gini. Ya justru ini Pak, kalau nggak ada kayak gini perubahannya nggak ada. Mereka tersemangati untuk semakin rajin ibadah, tersemangati untuk jadi orang baik dan seterusnya. Kesempatannya pas 10 terakhir Ramadan diadain daurah. Ya insya Allah tidak masalah. Nanti intensitas baca Qur'annya jadi berkurang. Padahal yang baik gimana? Fokus Quran. Imam Malik meninggalkan forumnya ketika di Madinah, di Masjid Nabawi ketika Ramadan untuk fokus baca Quran. Demikian pula yang dialami oleh para ulama yang lain. Namun kalau memang itu dibutuhkan, ya, tidak masalah melihat sisi kemaslahatan yang akan diterima oleh jamaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang tua yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena tidak kuat menahan lapar, kondisi fisik sehat, hanya karena tidak terbiasa puasa kondisi fisik sehat, tidak sakit-sakitan, usia sekitar 70-an tahun. Kalau masih kuat puasa dan ketika puasa tidak sampai mengancam kesehatan beliau, maka wajib untuk puasa. Kalau nggak mau gimana Pak? Ya sama seperti anak kecil yang nggak mau puasa. Grafik manusia gimana Pak? Dari bawah naik terus turun, baik fisik maupun mental. Sehingga yang dulu ketika masih kecil nakal, nanti balik nakal lagi Pak. Ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak? Makanya orang tua juga perlu dikendalikan oleh anak-anaknya. Sampaikan nasihat bahwasanya kewajiban seorang muslim seperti ini. Baik, ada satu hadis yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu Nabi SAW digandeng oleh dua orang, kanan dan kiri, kemudian diajak untuk naik ke bukit yang sangat terjal. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ma'ana birakin, aku tidak bisa naik." Kemudian mereka berdua mengatakan, "Akan aku bantu. Intolik, ayo kita jalan." Akhirnya berangkatlah mereka dan naik ke bukit yang terjal tadi. Nah setelah berada di atas, beliau melihat aneka kejadian-kejadian aneh. Beberapa
bentuk-bentuk siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya karena pelanggaran yang beragam. Ada yang berenang di sungai darah, ada yang kepalanya dipecah. Beliau melihat ada orang yang tiduran, kemudian di dekat kepala orang ini ada orang tiduran ya. Di dekat kepala orang ini ada orang berdiri sambil bawa batu besar. Terus dilemparkan di kepalanya, dikeprok kepalanya sampai pecah. Terus batu tadi gelinding. Nah, yang berdiri tadi ngejar batu yang gelinding tadi. Kepala ini sudah utuh kembali. Dikeprok lagi pecah. Lempar dengan batu ini sampai kepalanya pecah, batunya gelinding kembali. Ini peristiwa yang dilihat Nabi SAW. Beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Setiap kali orang ini mau menepi, dilempari sampai masuk ke mulutnya. Terus dia balik lagi ke tengah. Ketika capek berenang, seperti itu. Beliau juga melihat nur cerobong, bagian atapnya sempit, bawahnya lebar, dan di dalamnya ada telanjang. Tiba-tiba nyembur api dari bawah. Lalu orang yang telanjang ini semuanya berusaha untuk naik karena atap berebut untuk naik, sehingga mungkin sikut-sikutan, injak-injakan. Terus seperti itu api, dan mereka naik turun seperti itu. Mereka nggak betah di atas karena sempit, terus mereka berusaha turun. Disembur lagi oleh api, mereka naik lagi terus. Dan salah satunya Rasulullah SAW melihat warajulun mu'allakun ala arakibihim. Aku melihat ada orang yang dijungkir sambil ditusuk di arakibnya. Orang Jawa ngerti kencetan, tahu kencetan Pak? Bapak lihat penjual sate, ya, itu kalau masang daging diapain? Dijungkir, ditusuk apanya? Ligamennya. Itulah namanya arakib. Dia dijungkir, ditusuk ligamennya. Musyaqqaqun asdaquhum, pipinya itu sobek sampai ke belakang. Tasilu minhud dam, kemudian mengalirkan darah yang deras. Setelah itu Nabi SAW diceritain masing-masing ini siapa saja. Ada orang yang dihukum karena makan riba. Hukumannya apa tadi? Berenang di sungai darah. Orang yang dikeprok tadi, yang kepalanya dipecah, kenapa dia? Menyebarkan berita dusta, lalu dia sebarkan ilal afaq sampai ke penjuru dunia. Dan yang disobek mulutnya dalam kondisi kejungkir tadi, alladzina yuftiruna qabla tahillatas siyamihim. Mereka adalah orang yang tidak berpuasa, berbuka sebelum waktunya untuk berbuka. Orang yang tidak puasa, dia berbuka sebelum waktunya. Itu hukumannya kayak gini. Maka tidak puasa itu dosa besar. Sehingga mungkin bisa diceritakan kepada orang tuanya yang sudah lanjut, kalau ibu tidak puasa, bapak tidak puasa, konsekuensinya seperti ini. Waliyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya salat tahajud di sepertiga malam, padahal sudah taraweh dan witir? Bolehkah melakukan salat-salat sunnah lainnya di sepertiga malam selain tahajud? Contoh salat tubat, salat sunnah wudu. Yang pertama begini, witir itu bukan penghalang untuk salat. Pernyataan yang kami tahu, dilarang sholat setelah witir, itu tidak ada. Waktu larangan untuk sholat kapan? Setelah subuh, terus setelah asar, kemudian ketika matahari tepat ada di tengah.
Waktu malam ada nggak larangan sholat? Nggak ada. Jadi mulai maghrib sampai isya, sampai subuh semuanya boleh dipakai sholat. Habis isya sholat terus sampai subuh silahkan. Karena waktu malam tidak ada. Termasuk juga tidak ada kegiatan yang menjadi batas akhir sholat. Kalau kamu sudah ini maka nggak boleh sholat, itu nggak ada. Sehingga selesai witir orang masih boleh nggak untuk sholat? Boleh. Hanya saja ulama beda pendapat. Bagaimana teknis yang bisa dilakukan kalau orang sudah sholat witir kemudian pengen qiyamul lail? Dia sholat witir di masjid, lalu malam harinya dia bangun dan pengen qiyamul. Teknisnya ada dua cara di situ. Pendapat pertama mengatakan yang harus dia lakukan adalah sholat 1 rakaat menggenapkan witir dia di awal malam. Sehingga dia sholat dulu 1 rakaat. Setelah itu dia bisa sholat 2, terus nanti witir lagi di bagian penghujung. Udah? Jadinya dia witir berapa kali? 3 kali. Witir awal malam, sholat ganjil pembatal, diniatkan menggenapkan witir yang di awal malam, dan nanti witir lagi di ujung malam. Pendapat yang kedua, selesai witir, jika orang mau sholat lagi dipersilahkan, tapi tidak boleh ada witir lagi. Sehingga cukup dia kerjakan 2 sesuai dengan yang diinginkan sampai mendekati subuh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih kuat. Karena kalau sudah sholat witir, jangan witir kembali. Sementara yang tadi disebutkan, dia ganjilkan dulu untuk menggenapkan yang ini, nggak nyambung. Yang satu jam 8 malam, yang satu jam 2 malam. Selisihnya sebagai 2 rakaat. Sementara hakikatnya dia lakukan satu secara terpisah waktunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila sudah ikut salat tarawih di masjid, apakah boleh mutlak di masjid untuk menghatamkan Quran? Memang ada yang berpendapat bahwa tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Sehingga qiyamul lail di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan maksimal 11 rakaat. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa jumlah rakaat salat malam itu yang benar. Orang boleh salat 36 rakaat, 40 rakaat, sekian puluh rakaat silahkan. Karena pendapat yang benar tidak ada batas. Dalilnya, Nabi SAW pernah ditanya tentang bagaimana cara qiyamul lail. Lalu beliau SAW mengatakan, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subha falyusalli salatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 sampai ketika kalian khawatir nabrak subuh, maka silakan kerjakan 1 rakaat untuk menjadi witir bagi semua salat yang telah dia kerjakan. Nah, kalau beliau menyebut 2 berarti kan tidak ada ujungnya. Mau 2 terus sampai 40 silakan. Sekian puluh rakaat silakan. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jamaahir ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ingin mendoakan almarhum. Apakah kita membaca Al-Quran diperuntukkan untuk almarhum, akankah sampai pahalanya? Pendapat yang pertama, menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal, pahalanya sampai. Dan ini pendapat Madzhab Hambali dan Hanafi. Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau memberikan pembelaan yang cukup panjang berkaitan dengan pendapat yang mengatakan menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang sudah mati bisa sampai kepada yang bersangkutan.
Kemudian pendapat yang kedua, menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit pahalanya tidak sampai. Yang terkenal dengan pendapat ini adalah Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga dalam hal ini ada dua pendapat ulama dan masing-masing membawakan dalil yang cukup kuat. Sehingga kalau berangkat dari ijtihad, kita nilai siapa yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Baik, kalau Anda tanya secara pribadi, Anda mengambil yang mana? Wallahu a'lam. Secara pribadi, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan tidak sampai. Karena amalan yang pahalanya bisa sampai itu yang disebutkan dalam dalil. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam dalil, maka hukum asalnya dimiliki oleh pribadi masing-masing. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil apa yang dia usahakan. Kalau kerja orang lain, ya milik dia. Kecuali untuk amalan yang di situ ada nas di mana bisa dihadiahkan, seperti sedekah, bayar utang, menghajikan orang lain, mempuasakan orang lain. Ini ada dalilnya. Sedangkan yang lain, kenapa diperselisihkan? Karena ulama beda pendapat apakah bisa dikiaskan dengan ini ataukah tidak. Dan ada amalan yang ulama sepakat nggak mungkin bisa dihadiahkan. Ada amalan di mana ulama sepakat tidak mungkin bisa dihadiahkan kepada orang lain. Amalan apa itu, Pak? Iman. Iman nggak bisa dihadiahkan ke orang lain. Dari sini para ulama mengatakan berkaitan dengan menghadiahkan amal untuk orang lain, di situ ada 3 jenis amal. 1, ada amalan yang ulama sepakat bisa dihadiahkan ke orang lain. Contohnya badal haji, badal umrah. Kemudian apa lagi, Pak? Sedekah atas nama orang lain, puasa atas nama orang lain, karena ini ada nasnya, ada dalilnya. Yang kedua, amalan yang ulama sepakat tidak bisa dihadiahkan ke orang lain. Contohnya iman. Iman gak bisa dihadiahkan ke orang lain. Anak yang mukmin, bapaknya non muslim, saya mau hadiahkan setengah iman saya untuk bapak, bisa? Gak bisa. Yang ketiga, amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah bisa dihadiahkan ataukah tidak untuk orang lain. Nah, ini contohnya bacaan Quran, zikir, sholat, dan amalan yang lainnya. Dan pendapat yang lebih kuat untuk yang ketiga ini tidak bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya semoga saya diberi kemahaman ilmu agama dan kefasihan dalam membaca Al-Quran. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan Anda dan Allah memberikan limpahan ilmu untuk Anda dan bisa membaca Quran dengan benar. Maka tolong bagi bapak ibu ya, yang sekarang merasa bacaan Qurannya belum lancar, mumpung masih ada 14 hari lagi, dibuat lebih intensif belajarnya. Jangan dibiarkan saja. Sudah tahu nggak bisa, dibiarin saja. Ini keliru ya. Nah, tapi dari dulu kayak gini, jangan dari dulu kayak gini. Itu bukan alasan. Alasan kok dari dulu. Sehingga kalau sadar nggak bisa, segera undang guru ngaji, minta pertemuan yang lebih intensif agar nanti ketika Ramadan Anda sudah siap untuk banyak membaca Quran. Saya sudah belajar mengaji Al-Quran, qadarullah masih salah-salah terus. Suami sering komplain, marah-marah. Bacaan saya yang salah, masih salah-salah. Apa yang harus saya lakukan? Ganti suami? Jangan, Pak. Masya Allah. Ya, semoga komplain suami dan kalau suami lihat Anda bacaannya salah-salah, ini jadi motivator bagi Anda untuk lebih serius lagi dalam belajar membaca Al-Quran. Tayyib, Anda bukan imam, maka insya Allah posisinya masih aman karena ibu-ibu ya. Tapi kalau suami wajib bisa baca Al-Fatihah jika dia mau ngimami istrinya. Terus untuk belajar
dan terbata-bata ketika belajar, dapat pahala berapa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk masa sekarang, mana yang lebih baik bagi wanita, sholat tarawih di masjid atau di rumahnya? Tergantung kondisi dia. Kalau Anda bisa sholat tarawih di rumah dengan penuh kekhusyuan, serius, gak gampang ngantuk maksudnya ya, maka lebih baik di rumah. Artinya kualitas Anda ketika sholat tarawih di rumah dengan di masjid kualitasnya sama, atau bahkan bisa lebih baik di rumah, maka sebaiknya Anda di rumah. Tapi kalau Anda sholat tarawih di rumah kualitasnya mengecewakan, baru dapat 2 rakaat wis merem, la haula wala quwata illa billah. Terus bolak-balik karena ada makanan dan minuman di meja makan, bolak-balik ke dapur, 2 rakaat ke dapur, 2 rakaat ke dapur. Di negara yang lain kalau puasa turun berat badan. Di Indonesia kalau puasa, karena malamnya banyak makan dipakai tidur. Kalau pas nggak lagi puasa kan Anda makan terus Anda berkegiatan. Begitu Ramadan Anda makan tidur, ya sudah, nanti jadi tumpuan lemak. Makanya ya, tolong batasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Jika Anda bisa sholat tarawih di rumah tidak turun kualitasnya daripada ketika di masjid, silakan Anda kerjakan di rumah. Tapi kalau di rumah malas Pak Ustaz, rasanya pengen ngantuk terus karena sendirian nggak ada temennya, bacaannya jadi pendek-pendek. Kalau nggak cool ya cool lagi. Kalau begitu Anda sebaiknya di masjid biar Anda bisa sholat tarawih lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bersikap jika ada anggota keluarga kita yang suka minta-minta kepada keluarga yang berkecukupan secara terus-menerus, padahal kita juga sudah memberikan dia sedekah, dan ternyata dia meminta-mintanya kepada beberapa orang dan rutin. Kalau sampai sudah jadi karakter seperti ini, perlu ada edukasi. Hakim bin Hizam termasuk di antara sahabat yang sering minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani, wa as'altuhu fa'atani, wa sa'altuhu fa'atani. Ini testimoni Hakim bin Hizam. Beliau ingin menyampaikan seperti apa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kasih. Minta lagi, kasih lagi. Minta lagi, kasih lagi. Sampai ketika aku minta, beliau bilang sudah enggak ada yang aku simpan, sudah habis. Ya, entah itu berapa kurun waktu, tapi Hakim termasuk sering minta kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW ngasih nasihat kepada hadzal mala hulwatun khadirah. Wahai Hakim, harta itu memang hijau dan manis. Siapa yang mendapatkan harta itu dengan perasaan yang lapang, perasaan yang nyaman, maka hartanya akan diberkahi. Tapi siapa yang mendapatkan harta itu bi isyrafin wahalak, dengan penuh semangat untuk mendapatkannya, dengan tamak, lam yubarak lahu fihi, maka dia tidak akan diberkahi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang banyak makan tapi enggak pernah kenyang. Langsung berubah. Hak la yas'alu ahadan ba'da. Zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, mulai detik ini saya tidak akan minta kepada siapapun. Hakim sebagai salah satu pasukan perang dikasih ghanimah, ditolak.
Karena beliau pernah bersumpah tidak akan minta kepada siapapun. Padahal itu dikasih, tapi hakim gak mau. Maka perlu juga sesekali Anda kasih edukasi dengan menyampaikan meminta-minta itu haram, dosa besar. Rasulullah SAW memberikan ancaman, wala yazalun nasu yas'al hatta yab'atsullahu yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atun min lahmin. Ada orang yang rajin meminta-minta sampai besok di hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam keadaan wajahnya tidak ada daging. Coba wajah kalau nggak ada daging kayak apa, Pak? Nggak bisa dicubit pipinya. Kayak tengkorak dibungkus kulit. Di rumah tempat saya tinggal, bila masuk Ramadan membuat kumpulan ibu-ibu melakukan tadarus secara bergantian membaca satu persatu. Dalam beberapa hari sudah khatam Al-Quran. Apa hal yang demikian bisa mendapatkan keutamaan khatam Quran secara individu? Jawabannya rombongan khatam Quran, ya. Berarti pahala satu Quran dibagi sekian orang. Gilirnya berapa orang? 20 orang. Masya Allah. Satu membaca, yang niteni itu sebelah kanannya. Ini sudah makan semuanya. Ngantrinya panjang kan? Makan-makan dulu kan. Saking banyaknya, 20 orang. Maka kalau yang kayak gini caranya, berarti Anda belum disebut khatam Quran, tapi Anda disebut khatam sekian persen Quran. Kalau untuk latihan tidak masalah, ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah bisa baca sendiri, maka sebaiknya khataman sendiri dan bukan rombongan. Apakah boleh orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang bisa khatam Quran? 1 kali 100.000, 2 kali 200.000. Insya Allah tidak masalah. Karena untuk kegiatan edukasi boleh dikasih janji seperti itu. Apalagi untuk anak-anak tujuannya pembiasaan. Berarti ngajari gak ikhlas, Pak? Bukan demikian. Ini beda bab, ya. Jadi kita ajari mereka untuk ikhlas, tapi memberi motivasi tidak dilarang. Wallahu a'lam. Bila kita terlewati waktu subuh, adzan subuh namun masih keadaan junub, apakah boleh melanjutkan puasa? Ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi. Fayaghtasilu wa shalla wa yasumu. Nabi SAW ketemu waktu subuh dalam posisi beliau masih junub karena hubungan badan. Lalu beliau mandi, beliau sholat dan puasa. Maka diperbolehkan bagi orang yang junub untuk apa? Berpuasa. Sehingga kalau misalnya bangun-bangun jam 5 dalam kondisi belum mandi junub, terus gimana itu, Pak? Boleh enggak, Pak? Enggak puasa. Kalau Anda enggak berpuasa, dosa besar seperti tadi itu. Loh kan saya ada udzur. Udzurnya apa? Enggak sahur. Enggak sahur itu bukan udzur. Tidak sahur itu bukan udzur. Sehingga orang enggak sahur wajib puasa enggak? Kalau dia mampu puasa, wajib puasa. Orang enggak sahur puasa kuat enggak? Kuat ya? Lemaknya masih banyak, maksudnya enggak kuat. Yang dia makan waktu maghrib itu sampai maghrib berikutnya itu belum habis loh itu. Simpenannya masih banyak. Sehingga ketika Anda tidak sahur, wah, alasan nggak sahur terus nggak puasa, ya nggak boleh. Alasan tidak mampu tidak puasa boleh. Tapi kalau alasan nggak sahur terus tidak puasa nggak boleh. Karena nggak sahur selagi masih mampu wajib puasa. Wallahu a'lam. Ya, kekenyangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang umroh bulan Ramadan, seandainya tidak kuat karena kondisi jarak hotel jauh dan kondisi cuaca ekstrim, apakah boleh membatalkan puasa untuk lansia? Boleh, posisinya musafir. Musafir boleh nggak puasa? Boleh. Pesawat berangkat, saya pernah ya, berangkatnya pesawat jam 3 sore. Puasanya lama sekali kok nggak berbuka ya, karena ke arah barat mengejar matahari ya. Nah, ada sebagian jamaah yang pas jam 6, udah jam 6, udah masuk maghrib, buka dia di atas pesawat. Jam 6 WIB, kan udah maghrib ya. Tapi mungkin dia sudah berada di India atau berada di nggak tahu di posisinya. Matahari masih kelihatan terang, tapi sudah jam 6 WIB. Di Jakarta sudah maghrib. Berbuka puasa, ya batal. Kalau nggak kuat, silahkan berbuka. Misalnya ini nanti perjalanannya sangat panjang. Saya hitung kurang lebih 18 jam. Puasa 18 jam. Kalau nggak sanggup, ya sudah batalkan saja. Sehingga nanti untuk 1 hari ketika keberangkatan bolos 1 puasa. Dan nanti bisa diqadha setelah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih baik, baca saja tanpa tadabbur? Kadang hati malah ragu untuk ngaji, karena katanya lebih baik tadabbur. Makanya Ramadan jadi tidak bisa khatam lama, karena lama ngajinya, baca sekaligus. Ini tergantung keadaan ya. Kalau pas Ramadan yang lebih diperbanyak bacaannya. Pertanyaan seperti ini seharusnya di luar Ramadan. Mana Pak yang lebih baik, baca Quran sambil tadabbur atau baca Quran tanpa tadabbur? Nah, kalau di luar Ramadan kita bisa kasih jawaban. Kalau di dalam Ramadan tanya kayak gini bisa jadi talbis iblis, menghalangi dia biar nggak banyak tadarusan. Akhirnya maju mundur. Sudah pastikan saja, ulama punya kebiasaan saat Ramadan kajiannya tutup, fokus baca Quran. Nah, untuk baca Quran khatam sekali sehari, 2 kali sehari, itu sudah nggak pakai model seperti ini, tadabbur. Jadi cuman baca saja sebanyak-banyaknya. Maka silakan Anda perbanyak baca nanti untuk tadabburnya setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ada hadiah. Masih ada 4 hadiah. Oh, ini untuk ibu-ibu yang mana? 2. Baik, 2 untuk ibu-ibu, 2 untuk bapak. Pertanyaannya, sebutkan 5 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, belakang, angkat tangan dulu, silakan. Abu Bakar, Umar, Ali, Tolha, tambah 5 lagi. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Sa'id bin Zaid, kurang 1. Abu Ubaidah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. 1 lagi ya, yang sanggup khatam 5 kali. Nggak sanggup? Berarti saya ganti pertanyaannya.
Sebutkan 4 sahabat referensi belajar Quran. Ubay, Salim Maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud. Bukan. Mu'ad. Alhamdulillah. Selanjutnya. Sekarang Ahwat. Cara jawabnya gimana, Pak? Ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau jawab caranya gimana? Ada mikrofon di atas. Coba cek mikrofon di atas. Ada mikrofon? Oh. Nah, mikrofonnya masih di bawah ya. Pertanyaan untuk ibu-ibu sambil menunggu mikrofon datang. Anda bisa googling dulu ya. Pertanyaannya, siapa nama atau sebutkan 6 nama ummahatul mukminin. Nggak sampai atas, kayaknya di sebelahnya, di bawah. Ada 1, Khadijah, semuanya ada Sitinya ya. Siti itu apa sih? Siti apa? Sayyidati. Singkatannya Siti. Khadijah, Maimunah, terus siapa lagi? Oh, mikrofonnya mati ya. Ada yang jawab lewat apa? Baik, yang tadi jawab dapat hadiah. Alhamdulillah. Gimana? Selanjutnya ya. Sebutkan urutan 10 surat pertama dalam Al-Quran. Ya, udah benar. Udah, anggap saja benar ya. Baik, demikian. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan kemudahan untuk bisa melaksanakan banyak ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.